Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan kita kembali lagi ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan mereview mengenai Bucks Coin. Tetapi sebelum kita masuk seperti biasa, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Nah, ya mungkin lebih ke review juga sih untuk yang ini ya. Seperti besok ingatkan ya, di TCI ini tidak ada namanya grup VIP, grup sinyal, konten yang harus dibayar dulu baru bisa lo tonton. Enggak, semuanya for free ya. How to keep it free? Gimana bisa terus gratis? Nah, salah satu caranya adalah dengan TCI mereview berbagai macam projects. Tapi sekali lagi garis bawahi, review bukan nge-shield. Jadi kita akan bahas semua dari sisi positif maupun negatifnya ya. Oke, jadi Bucks Coin ini apanya yang menarik? Karena kalau mau ngomong soal ini sebenarnya project apa, sedikit luas ya sebenarnya mereka mau ngapainnya tuh ya. Tapi kita ini dulu deh, kita cari dulu hal yang paling menarik mengenai si Bucks Coin. Nah, hal yang pertama adalah mereka ini sudah listing di Bitget, Gate.io, dan Maxi. Ini 3 exchanger yang nggak kecil, ini exchanger yang besar ya. Kayak Gate.io aja tuh sekarang malah menjadi sponsor itu ya, tim Red Bull F1 ya. Dan ya intinya apa, ini bukan exchanger kecil begitu. Nah, biasanya cryptocurrency project kan gini ya. Kita nanti akan listing di exchanger A, B, C. Nah, untuk si Bucks Coin ini mereka udah listing duluan. Gitu. Itu hal yang paling menarik. Dan yang keren juga di sini adalah si tokennya kita bisa dapatkan secara gratis dengan cara kita ikutan si mock tradingnya ya. Kita bisa sini ya, ada yang dapat 110 bucks, ada yang bisa dapat 200 bucks, dan bucks ini bisa dijual di mana? Bisa dijual di Gate.io, Maxi, dan juga di ya Bitget begitu. Nah, harusnya udah mulai sedikit membesar matanya. Oh, oke. Gue bisa dapat duit nih. Nah, di Indonesia gitu biasanya ya, harus di setrum dulu bisa cuan begitu, baru wah tertarik begitu ya. Nah, sekarang kita akan coba overview dulu. Ini Bucks Coin ini sebenarnya apa sih? Ini gue juga jujurnya bingung ya. Mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai decentralized crowdfunding prop trading system ya. Ya jujurnya very, ya bisa dibilang vague ya, luas gitu. Ini bisa apa maksudnya ya? Dan mereka juga rencananya tuh ingin menjadi satu community driven investment opportunities begitu ya. Nah, mereka juga punya kayak semacam sebenarnya kayak sosmed ya, kayak sosmed cuman yang fokusnya lebih ke trading. Mereka menyebutnya itu si Entalk ini adalah mock investment community. Begitu, di mana di dalamnya kita bisa ngobrol dengan para traders juga. Ya tentang trading lagi sih sebenarnya ya. Mungkin membahas soal apa, ada mock investment system ya, lalu juga membahas mengenai cara trading atau SOP trading dan seterusnya. Nah, mostly ini in Korean begitu ya. Ini mostly in Korean. Bahkan kita udah ubah ke Inggris pun tetap masih banyak yang Korea begitu. Salah satunya untuk news ini semuanya lebih banyak di Korea, dan untuk chat pun banyaknya lagi-lagi adalah orang-orang Korea begitu ya. Buat elu yang mungkin para pencinta K-drama, nah ya bisa baca apa ini disebutnya yang gue juga lupa, Hangul apalah or something ya. Inilah karakter Korea. Nah, mungkin bisa ini ya, bisa tahu apa artinya ya. Gua sayangnya nggak bisa. Tapi intinya apa? Mereka ini ingin membuat semacam kayak sosmed, tapi fokusnya untuk para traders. Di dalamnya adalah orang-orang yang mungkin ikutan si mock trading ini dan mendapatkan si bugs ini ya. Nah, oke, kita lanjut lagi dulu. Jadi apa sih sekarang si bugs ini ya? Walaupun kan tadi gue sudah sedikit bahas di depan bahwa ini cukup bisa lebar ya. Dia bilang ini sebagai suatu community driven investment opportunities. Itu kan berarti wah, secara cakupannya gede. Maksudnya gimana opportunity-nya ya? Nah, tapi untuk sekarang opportunity-nya sih simple. Kita akan bisa mendapatkan reward points, and then reward points-nya bisa ditukarkan ke Bucks Coin. Bucks Coin-nya bisa kita jual di sini ya. Kita bisa jual di berbagai macam exchanger begitu nih. Sorry, gue klik lagi jadi ke Korea. Oke ya, kita bisa jual di Bitget, Gate.io, dan Maxi begitu ya. Sekarang itu dulu sih sebenarnya ya yang paling simpelnya begitu ya. Untuk tokenomics mereka ada 100 miliar, bener ya? Ini 100 miliar ya. Nah, 5% untuk seed number 1, seed number 2 5% lagi. Nah, besarnya 56% itu di community rewards begitu ya, which is ya kita nih yang main si mock trading ini bisa mendapatkan dari 56% si community rewards begitu. Lalu ada reserve 20%, marketing dan partnership 9%, tim dan marketing 5%. Ya, tapi sebenarnya sih enaknya apa?
Ya enaknya ini kalau misalkan lu pakai sistem yang si mock investment ini, ya jadi nggak ada resiko kan, lu coba aja trade, and then bisa dapat gitu ya. Oke. Next, beberapa lagi features. Di sini akan ada burning system, di mana dia akan burn some tokens. Ini seperti biasa lah ya, buat lo yang sudah lama di crypto harus sudah tahu ya. Di burn tokennya sehingga supply-nya lebih sedikit, harganya akan meningkat dan seterusnya lah gitu ya. Lalu price stability ya, tujuannya juga si token ini bisa membuat atau mengurangi price volatility di dalam si market si Buckscoin ini sendiri ya. Lalu mungkin ya tujuan utama dari si token ini untuk menjadi DAO begitu ya, untuk kedepannya kita bisa memvote ini mau dibawa kemana project, kasarnya seperti itu ya. Nah, ini Antok kita sudah bahas ya. Dan beberapa feature juga dari Antok adalah si mock investment system begitu, di mana kita bisa mendapatkan si Bucks tokennya ini dan kita bisa jual begitu ya. Lalu juga ada Antok community, di mana di dalamnya kita bisa secara real time chat dengan berbagai macam orang-orang walaupun banyaknya Koreans ya. Kayak kita bisa lihat di sini banyaknya Korea begitu ya. Dan juga di sini akan ada mobile coupons dan juga hot deals, di mana akan ada deals-deals tertentu ya kayak diskon lah begitu ya. Lalu juga ada mock investment community. Competition kok community sih ya. Mock investment competition, di mana kita bisa mendapatkan reward dari performa kita di dalam si mock investment trade ini sendiri begitu ya. Untuk roadmap, ini 2024 udah beres, 2025 mereka akan launch hot deals dan juga mobile coupon sales system, lalu juga akan ada mobile app, lalu DAO-nya juga di tahun ini, dan juga akan ada game release. Nah, ini game release-nya mungkin jadi kayak semacam play to earn lah, seperti itu ya. Tapi untuk detailnya seperti apa, gue udah sekilas lihat mereka belum jelasin begitu ya untuk si gamenya seperti apa. Tapi rencananya di 2025. Di 2026 mereka akan improvement UI. Ini menurut gue perlu ya, karena UI-nya lo bisa lihat sendiri ya. Ini menurut gue belum terlalu optimize ya. Lalu juga di sini akan ada partnership lagi dan seterusnya begitu ya. Overall sih seperti itu ya untuk si projectnya sendiri begitu. Nah, lagi-lagi yang paling menarik sebenarnya adalah urusan si mock tradingnya ini sendiri ya. Nah, tapi gue udah coba nih si mock trading. Tadi gue udah cobain 2 kali buka posisi dan sebenarnya udah profit ya. Di sini udah profit, udah hijau, gue udah tutup posisi ya. Tapi nggak tahu kenapa jadi minus dan gue belum dapat bugsnya nih ya. So maybe ya, jangan-jangan ini masih ada bug karena ini memang project yang masih cukup baru. Jadi untuk si apa namanya kita bisa mendapatkan bugsnya mungkin kadang-kadang suka error begitu ya. Tetapi kalau kita di sini beberapa juga ada yang dapat nih. Tapi anehnya adalah ini ditulisnya liquidated begitu ya. Jadi mereka melikuidasi posisi gitu malah dapat bugs. Nah, nggak tahu dah ya, tapi boleh coba-coba aja ya. Kita kasih contoh cara bukanya ya, sebenarnya sama aja sih kayak lu buka posisi futures ya. Nah, ya kita ini ambil contoh aja ya. Kita buka misalkan ya 10% lah dari posisi dari ini kita, dari margin kita ya. Kita biar cepat market aja, kita misalkan buka posisi long, begitu kita confirm and then ya dia kebuka nih. Nah, oke dia udah kebuka posisinya. Ya udahnya ya lu sebenarnya gini, lu bisa pakai juga nih semacam jadi kayak demo trading begitu, dimana lu bisa latihan trading tanpa resiko sama sekali begitu ya. Jadi lu boleh coba aja buka-buka posisi ya. Di sini juga bisa chartingnya juga pakai trading view ya. Jadi buat lu yang udah biasa nonton DCWT ya udah feel at home gitu ya. Ya, lu bisa tinggal tambahin mungkin beberapa struktur, lu bisa set up futures, bisa latihan. Nah, saat latihan bisa juga sekalian bisa dapat si bucks coinnya gitu ya. Walaupun seperti gue bilang tadi, ini kayak gue udah coba tadi berapa kali ya, kayak ada posisi-posisi yang gue udah sempat buka 2 posisi ya, dulunya udah profit sebenarnya ya, di sininya tuh udah P&L-nya udah profit, tapi nggak tahu kenapa malah ini ya, malah jadi minus lagi di sini, nggak tahu kenapa ya. Ya baik lagi lah, jadi mungkin masih baru, kedepannya mungkin akan lebih bagus lagi, tapi sekali lagi ini hanya untuk contoh saja ya. Jadi ya udah kayak gini kita bisa buka posisi, and then ya sekarang kan ini kan buat contoh aja kita tutup aja begitu ya, kita close and then ya udah, gitu sih ya. Nah jadi ya ini, nah gue juga bingung nih bugsnya, gue nggak tahu kenapa tadi gue udah nyobain 2 kali profit, yang tadi gue sengaja cobain loss gitu ya, tapi masih belum dapat bugsnya. Nah itu mungkin salah satu yang harus dibenerin nih, ini kriteria untuk dapat bugsnya seperti apa begitu, karena gue tadi profit itu nggak dapat, tadi juga rugi nggak dapat begitu ya. Ini yang aneh mah di sini ditulisnya saat liquidate ya, saat liquidated malah dia dapat bugs begitu. Apakah harus liquid? Nah, nggak tahu deh ya. Tapi intinya seperti itu ya. Hmm,
overall seperti itu sih ya untuk si project-nya itu sendiri. Mungkin beberapa lagi hal yang mereka ingin tekankan adalah mereka ini bentuknya decentralized. Jadi dia community driven dan juga benar-benar decentralized begitu. Jadi funds-nya ini semua di-manage-nya secara transparently karena ya ini bentuknya juga kan pakai blockchain, dan selain dari itu semuanya dilakukan dengan smart contracts tanpa ada intermediates gitu ya. Sorry, bukan intermediates, intermediaries gitu. Tidak ada pihak ketiga lah gitu kasarnya ya. Nah, kedepannya juga kalau gue perhatiin nih mungkin mereka tuh ingin juga menarik berbagai macam professional trader masuk ke dalamnya, karena di sini mereka tulis mereka rencananya tuh akan ada trader atau lebih tepatnya professional trader verification begitu ya. Jadi fokusnya lagi-lagi adalah untuk para traders gitu ya. Jadi mereka ingin kayaknya mengumpulkan data dari para traders ya, mungkin cara SOP mereka dan lain-lain ya, pattern mereka trading dan lain-lain seperti itu ya. Udah sih ya, kurang lebih seperti itu untuk si bugs ya. Sebenarnya ya sangat menarik kalau kita tahu nih cara untuk dapetin si bugsnya. Gue udah coba berapa kali. Tadi profit udah ya 2 kali nyobain nggak dapet bugsnya. Terus tadi gue juga cobain sengaja gue losin ya, tapi sama-sama nggak dapet bugsnya juga. So I don't know sih ya, mungkin lagi-lagi masih cukup baru. Jadi dia masih apa namanya belum sempurna mungkin ya. Atau jangan-jangan gini, jangan-jangan juga tadi kan gue cuma buat sekedar nyoba aja nih ya. Apa namanya, mungkin ada fee-nya tertentu. Nah, fee-nya mungkin masih minus dianggapnya ya. Ya boleh gini deh. Intinya kalau sekarang sih jelek-jeleknya ya, paling minimumnya banget lu bisa coba di si Talk ini untuk lu latihan trade deh. Ya misalkan gitu ya, lu bikin setup gitu. Kayak di DCWT sesi 1 sesi 2 aja misalkan ya. Kita buka di daily gitu ya, kita buka di daily, misalkan ada struktur ya, and then ya inilah kayak misalkan retest 1 retest 2 kita buka posisi long, kebuka posisi long karena target TP kayak gitulah ya. Lo bisa cobain dulu untuk jadiin semacam kayak demo account ya. Nah nanti mungkin kalau bugsnya udah beres dan lo bisa dapet si tokennya, ya udah begitu. Jadi lumayan kan kasarnya, lu bisa latihan trading futures ya tanpa resiko, malah ada potensi bisa mendapatkan si Bucks token yang lo bisa jual di Gate.io, Maxi maupun Bitget gitu ya. Itu aja sih kurang lebih ya untuk si Bucks coin ini sendiri. Menurut gua ya mungkin yang perlu dibenerin itu ya si UI ya. Mereka rencananya 2026 mau benerin UI. Ya itu mungkin salah satu yang perlu karena UI-nya masih ya lumayan berantakan begini. Dan untuk urusan ininya sih sebenarnya ya, harus bagaimana spesifiknya untuk bisa mendapatkan si bugs. Ya mungkin gue curiga gini, tadi kan gue coba nyoba-nyoba aja gitu ya. Mungkin si fee-nya masih nutupin profit gue ya. Jadi ya udahlah, kita buat yang penasaran coba-coba aja, minimal bisa mendapatkan satu demo account ya yang bisa lu pakai untuk latihan trading futures begitu, tanpa resiko sama sekali, malah ada potensi untuk bisa mendapatkan si bugs token ini yang sekali lagi lu bisa jual di Gate.io, Maxi maupun juga di Bitget begitu ya. Nah, selanjutnya lagi mungkin yang gue lihat adalah dia kayaknya perlu lebih spesifik mau ngapain begitu ya. Kalau gue perhatiin di sini, gue lihat mereka tuh kayak oke, kita pengen bikin komunitas begitu ya. Nanti kedepannya bisa ada reward begini, reward begitu, ada play to earn. Kalau terlalu banyak malah jadi susah fokus begitu menurut gue. Jadi ya mungkin saran gue sih lebih baik untuk si Bucks Coin ini udah fokus aja, kita mau jadi semacam sosmed hybrid dengan trading begitu ya, dimana di dalamnya orang-orang bisa saling komunikasi mengenai trading, mengenai cara mereka trade, pandangan mereka trade dan seterusnya. Kalau gue sih gitu ya. Tapi ya baik lagi sih, tergantung mereka juga ya. Ini kan cuma saran aja begitu ya. Oke, itu sih ya. Untuk resiko sih ya nggak ada ya, kecuali lu beli. Kalau lu beli ya otomatis ada resikonya gitu. Tapi kalau lu dapetin si tokennya dari lu mock trading ya berarti nggak ada resiko sama sekali sih gitu ya. Jadi itu aja sih ya kurang lebih untuk si reviewnya. Cukup menarik dan dia sudah berhasil listing di 3 exchanger besar juga. Jadi ya harusnya sih not bad, not bad. Tapi apa namanya, untuk kedepannya apakah ini bisa berhasil atau enggak adalah tergantung lagi ke berapa banyak orang akan tertarik untuk masuk ke dalamnya. Sekilas ini banyaknya masih orang Korea. Begitu memang karena project Korea juga sih ya. Jadi mungkin masih banyaknya orang-orang Korea juga. Nah mungkin kedepannya bisa dibikin lebih friendly untuk non Koreans juga begitu ya. Jadi ya mereka harus coba untuk bisa menarik orang-orang yang di luar dari Korea juga, sehingga ya orang bisa ikutan, pengen coba juga di sini gitu. Karena
Kalau misalkan lu bukan orang Korea dan ngelihat begini kan, waduh ini ngomongin apa gitu ya. Udah sih, gitu aja kurang lebih ya. Oke, kita tutup review ini dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Plus, salam tabur tuai, apa lo tabur kalau tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.